Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada henti-hentinya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kemudahan untuk duduk bersimpuh dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh, ilmu yang membuat kita semakin rajin ibadah, ilmu yang membuat akhlak kita semakin baik, ilmu yang membuat kita takut sama Allah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, begitu juga kepada para sahabatnya serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu tema yang berkaitan ya dengan sebab-sebab tenangnya hati, ya, sebab-sebab tenangnya hati atau lapangnya dada. Cuman sebelum masuk ke tema tersebut, kita saling mengingatkan, kita sekarang sedang di dalam bulan, udah masuk Dzulhijjah belum? Belum kayaknya ya. Mungkin nanti malam ya. Nanti malam masuk 1 Dzulhijjah, paling lama besok. Bulan Dzulqa'dah ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian satu lagi bulan apa? Yang namanya bulan-bulan haram ada berapa? Iya, kan 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab ya. Itu adalah bulan-bulan yang Allah muliakan.
bulan-bulan yang Allah istimewakan. Ya, jadi Allah itu memiliki waktu-waktu yang diistimewakan, dimuliakan dibandingkan waktu-waktu yang lain. Sebagaimana Allah juga memilih sebagian tempat itu Allah istimewakan dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Misalnya apa Ibu? Mekah dan Madinah, ya, yang beribadah di situ, semisal kita sholat, pahalanya bisa sampai berlipat-lipat, ya, sampai 100.000 kali lipat sholat di Masjidil Haram dibandingkan sholat di Masjid Jami'al Mukhlisin. Nah, itu Allah memilih sebagian tempat, Allah muliakan istimewa. Begitu pula Allah juga memilih bulan, ya, bulan-bulan yang Allah istimewakan itu namanya bulan-bulan haram, ya, itu lebih istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahron. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itulah ketetapan Allah pada hari di mana Allah menciptakan langit-langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut ada yang namanya 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyimu fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, itulah agama yang lurus. Kemudian janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di 4 bulan haram tersebut. Ya, kata Allah, jangan kalian menzolimi diri-diri kalian di 4 bulan haram tersebut. 4 bulan haram tadi, ya, ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya apa? Jangan menzolimi diri-diri kalian, ya. Kita bisa buka tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Maksudnya jangan berbuat dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat yang dikerjakan di 4 bulan haram dosanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih hati-hati lagi, Bu, ya. Namanya berbuat maksiat, dosa itu kapan saja dilarang. Tapi Allah lebih menekankan lagi di 4 bulan haram. Dan kita sekarang sedang berada di dalamnya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram tuh berturut-turut itu. Terus satu lagi bulan Rajab. Hati-hati. Begitu pula amal soleh yang dikerjakan di 4 bulan haram juga pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah. Ya, Allah dengan tegas, Ibu, mengatakan jangan menzolimi diri sendiri. Allah tidak mengatakan jangan zolimi orang lain, enggak. Allah katakan jangan zolimi diri sendiri. Maksudnya jangan berbuat dosa dan maksiat. Jadi kalau orang enggak sholat, sebenarnya dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Orang berbuat dosa dengan matanya, dengan tangannya, dengan anggota tubuhnya, sejatinya dia itu menzolimi dirinya sendiri. Dan ketahuilah Allah itu enggak rugi sedikit pun dari dosa yang dikerjakan hambanya. Allah enggak rugi sedikit pun. Yang rugi siapa? Ya manusia itu sendiri. Ya, jadi hati-hati. Kita harus muliakan bulan-bulan haram ini, sebagaimana Allah juga memuliakan bulan tersebut. Jangan katakan mau bulan haram kayak mau bulan apa kayak, ya, jangan kayak gitu. Apalagi ibu-ibu rajin ngaji, harus diperhatikan. Masa nggak malu sama dirinya sendiri, ibu-ibu, ya. Ibu-ibu, jangankan saya, ya, kalau saya sudah jelas, Ibu, saya itu udah jelas, saya di sini dipanggil Ustadz, pasti diperhatikan nggak sama orang? Pasti diperhatikan. Gerak-gerik saya jalan kemana, saya duduk di mana, ya, saya lagi ngopi, itu dikatain, Ibu, Ustadz emang konon, lah emang nggak boleh ngopi, tak? Itu udah pasti. Sampai keluarga saya pun pasti diperhatikan, keluarga anak-anak semua.
Begitu pula ibu-ibu yang ngaji pasti diperhatikan sama orang lain. Jadi harus melihat, dan saya kan ngaji, saya rutin ngaji, masya Allah, ya harus diperhatikan akhlaknya, harus diperhatikan lisannya, harus diperhatikan ibadahnya. Karena akan dilihat sama orang, karena akan dinilai sama orang. Udah tahu, udah belajar, udah mendapatkan ilmu, udah tahu ini bulan haram. Tidak boleh mengatakan sama seperti orang yang tidak ngaji. Kalau orang yang nggak ngaji wajar. Mau bulan haram kayak mau bulan apa kayak, nggak tahu mereka. Orang awam. Tapi ibu ngaji udah bertahun-tahun. Ya, udah bukan orang awam lagi harusnya, udah paham. Ya, jadi lebih hati-hati dari perbuatan dosa dan maksiat di 4 bulan haram ini, karena dosanya jauh lebih besar. Ya, hati-hati. Sejatinya kalau kita berbuat dosa maksiat itu menzolimi diri sendiri. Sebagaimana kalau kita ingat kisah Nabi Adam alaihissalam, ini mukadimah dulu ya, belum. Jadi Nabi Adam itu ketika dia memakan buah yang dilarang sama Allah, buah kekekalan, ya, khuld itu artinya kekal, karena digoda sama setan. Kalau makan buah ini nanti kamu kekal di surga katanya. Ya. Kemudian Nabi Adam akhirnya memakan, padahal sudah dilarang sama Allah. Apakah Nabi Adam ketika berbuat kesalahan, melanggar larangan Allah, Nabi Adam menyalahkan setan? Ya. Apakah Nabi Adam menyalahkan keadaan? Ya. Apa yang diucapkan Nabi Adam? Iya, yang dibaca tuh kalau mau subuh. Robbana. Ya, sebenarnya nggak ada ya robbananya, ya kan? Tapi ingatnya emang ya Robbana. Robbana. Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Saya itu kebawa, sebenarnya nggak pengen kebawa sama itu. Ya, kata Nabi Adam, ya Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh-sungguh kami termasuk orang yang merugi. Ya. Nah, itulah harusnya seorang yang beriman itu seperti itu, Ibu ya. Kalau berbuat maksiat, berbuat dosa, nggak mau ibadah sama Allah, itu salahkan diri sendiri. Jangan salahkan teman, jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan keadaan. Ya Allah, karena aku miskin, jadi aku nggak mau sholat, coba aku kaya. Nggak boleh mengatakan seperti itu, Ibu ya. Semoga Allah selamatkan kita dari segala keburukan. Nah, kemudian Ibu, yang tidak kalah penting ya, bahkan ini sangat penting sekali, bahwasanya Ibu, amalan kita kan sebentar lagi masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ibu tahu bahwasanya hari-hari terbaik sepanjang tahun itu di hari-hari 10 awal dari bulan Zulhijjah, Ibu. Itu hari-hari terbaik sepanjang tahun, dan banyak kaum muslimin yang tidak menyadarinya. Siapapun yang beramal soleh di 10 awal bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah, amalan soleh itu paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha
ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashr. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari amalan soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut paling dicintai Allah dibandingkan hari-hari ini, yaitu hari-hari kapan? 10 pertama di bulan Zulhijjah, Ibu. Dan sekali banyak kaum muslimin yang tidak mengetahuinya, banyak yang tidak. Kalau bulan Ramadan, Masya Allah banyak yang tahu. Memang betul bulan Ramadan itu istimewa. Tapi ingat, kata Nabi, hari terbaik sepanjang tahun adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Amalan soleh yang dikerjakan di hari-hari itu paling dicintai Allah. Sampai para sahabat bertanya, radhiyallahu anhum, qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah masih kalah dengan amalan soleh yang dikerjakan 10 pertama bulan Dzulhijjah? Qala walal jihad fi sabilillah. Kata Nabi, jihad di jalan Allah juga masih kalah dengan amalan soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang keluar dengan badannya, dengan hartanya ke medan perang berjihad, kemudian dia tidak kembali lagi. Maksudnya apa? Mati syahid. Itu baru menyamai amalan soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini luar biasa, Bu. Apapun amal solehnya, mau sholat, mau sedekah, mau berbakti sama orang tua, mau silaturahmi, semuanya amalan soleh paling dicintai Allah, sampai mengalahkan jihad di jalan Allah, Ibu. Ya, Allah sampai bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, wal fajr walayalin ashr. Kata Allah, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 itu kalau kita buka tafsir, Ibu, saya kan mengajar tafsir jalan di sini. Saya buka tafsir walayalin ashr, maksudnya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan waktu tersebut yang menunjukkan waktu tersebut sangat agung. Sampai Allah bersumpah. Jadi di dalam bahasa Arab memang terkadang malam itu maksudnya bukan malamnya doang, tapi seharian malam dan siang. Seperti Nabi melarang seseorang mendatangi tukang ramal dan tukang dukun. Apa kata Nabi? Man ata arrafan au kahinan falam yuqbala salata arba'ina lailah. Kata Nabi, ngomongnya lailah. Lailah itu siang atau malam? Malam. Kata Nabi, siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 lailah, 40 malam. Maksudnya bukan 40 malamnya doang, tapi siang dan malam. Ini mengingatkan kita hati-hati, jangan datang ke tukang ramal, tukang dukun, tukang santet, tukang sihir, tukang orang pinter, paranormal dan sejenisnya lah, ya, hati-hati. Datang aja kata Nabi udah nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, apalagi sampai percaya, itu lebih mengerikan lagi, ya. Jadi sekali lagi 10 awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari terbaik sepanjang tahun. Amalan soleh saat itu paling dicintai Allah. Semua amal soleh, meskipun Nabi itu memberikan amalan khusus, ya. Di dalam riwayat lain, ketika Nabi menjelaskan tidak ada amalan soleh yang paling dicintai Allah kecuali 10 awal bulan Dzulhijjah, kemudian di akhir hadis itu kata Nabi, fa'aksiru minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian di 10 pertama bulan Dzulhijjah apa? Tahlil. Tahlil itu apa? Tahlil apa? La ilaha illallah. Jangan bingung, Ibu. Takbir apa? Allahu Akbar. Tahmid apa?
alhamdulillah. Yang Nabi sebutkan 3 itu, perbanyak 3 itu ya, meskipun zikir secara umum. Ya. Kalau tasbih apa? Subhanallah. Apalagi? Kalau la haula wala quwata illa billah namanya apa, Ibu? Hauqalah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi zikir secara umum ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu lebih utama dibandingkan jihad, Ibu, di jalan Allah. Kenapa? Dikerjakannya 10 awal bulan Zulhijjah. Itu pertama, zikir. Kemudian di antara amalan soleh yang dianjurkan yaitu puasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10-nya kita motong sapi ya. Ada sapi di sini, Bu ya? Ada. Motong sapi, motong kambing, habis itu makan-makan, nggak boleh puasa. Hukumnya haram. Lebaran puasa, nggak boleh ya. Jadi kita boleh puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tidak diragukan lagi, puasa itu amal soleh yang sangat mulia ya. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Semua amalan soleh yang dikerjakan anak Adam, manusia, itu untuknya kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana azibihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, hambaku meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya itu untukku ya. Jadi dianjurkan puasa ya. Kalau mampu 9 hari, Masya Allah, amalkan Ibu kalau mampu ya. Kalau nggak mampu, semampunya. Mampunya 8 hari atau 7 hari atau 5 hari atau 3 hari atau 2 hari, nggak apa-apa. Minimal jangan tinggalkan puasa di tanggal 9 bulan Zulhijjah yang kita kenal dengan namanya puasa Arafah. Apa keutamaan puasa Arafah? Ya, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, siyamu yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah, aftasiba 'ala Allah ayyukaffira sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Aku berharap puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Minimal 1 itulah ya. Besoknya mau lebaran haji, ini hari ini kita puasa Arafah. Kenapa dinamakan puasa Arafah? Ya karena di tanggal 9 itu orang-orang yang sedang haji sedang wukuf di padang Arafah. Kita yang nggak haji dianjurkan untuk puasa. Semoga Allah mampukan kita semua untuk bisa berangkat haji dan umroh. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah Ustadz kita bulan depan berangkat umroh. Alhamdulillah. Ustadz Dadang Suhaimi. Ya, semoga ibu-ibu yang lain juga bisa menyusul. Allahumma amin. Ya, insya Allah habis Ustadz ini. Insya Allah ya. Pada semangat untuk berangkat umroh tuh ya. Emang mau ngapain Ibu ya? Bagi yang mampu ya, kalau ada duit buat apa? Ya, ngikutin dunia nggak ada habisnya ya. Seorang mukmin itu jalan-jalannya kalau punya uang ya sana. Taib. Itu puasa, zikir, kemudian berkurban kalau mampu ya. Dianjurkan berkurban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ketika Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguhnya kami telah memberikanmu, ini kepada Nabi Muhammad, al-kautsar, nikmat yang sangat banyak ya, diberikan sungai al-kautsar. Kemudian Allah perintahkan sebagai bentuk syukurmu yaitu apa? Salat. Ikhlas untuk Allah karena Tuhanmu dan berkurbanlah ya. Jadi cara bentuk syukur dengan badan itu salat. Ya, kemudian dengan harta itu adalah berkurban ya. Kalau punya rizki jangan ditahan ya. Nabi mengancam orang-orang yang punya kelapangan rizki
harusnya dia tuh bisa berkurban. Tapi dia tidak mengeluarkan hartanya untuk berkurban, kata Nabi, man kana lahu sa'ah, siapa yang memiliki kelapangan rizki, ya, kemudian walam yudhahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan deketi tempat sholat kami, kata Nabi, ya. Kalau dia mau ke tempat sholat, diusir sama Nabi. Gara-gara apa? Punya duit, sebenarnya bisa kurban tapi tidak mau berkurban. Ya, meskipun jumhur ulama mengatakan hukum kurban itu sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Cuman kalau kita lihat hadis itu, kita nggak mau, ya, diusir sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mungkin itu mukadimahnya udah setengah jamnya lagi kita membahas tema kita, yaitu sebab-sebab tenangnya hati, ya. Jadi sebelumnya Ibu, insya Allah nanti malam kita masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah. Amalan soleh saat itu paling dicintai Allah. Maksimalkan Ibu, ya. Kita sudah mendapatkan ilmu, kita sudah berdoa, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu salah satu maknanya kita dapat ilmu kemudian diamalkan. Ya, kita juga berdoa, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yaitu apa? Ilmu nggak bermanfaat, udah ngaji jauh-jauh, capek-capek dapat ilmu tapi tidak diamalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Sebab-sebab tenangnya hati, ya. Kita semua pengen hati kita menjadi tenang, hati kita baik, hati kita bersih, ya. Dada kita menjadi lapang. Karena hati itu, Ibu, hati itu adalah bagian tubuh yang paling utama, yang wajib harus dijaga. Baik dan rusaknya anggota tubuh itu tergantung keadaan hatinya. Makanya Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya, jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Dan yang Allah lihat kepada kita itu, Ibu, bukan tampang kita, bukan wajah kita ganteng atau cantik atau mancung ke dalam, enggak. Mau hitam mau putih, mau sawo, iya, enggak. Allah enggak ngelihat gitu, Bu. Mau orang Arab, mau orang Afrika, mau orang Cina, mau orang pulau kecil, enggak Allah lihat. Yang Allah lihat itu apa? Hati dan amalan kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat, ya, suarikum, tampang-tampang atau jasad kalian, tubuh kalian. Dan Allah juga nggak ngelihat harta-harta kalian. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ya, jadi itu yang Allah lihat kepada kita. Gak ada bedanya mau orang Arab, mau orang Indonesia, mau orang bule, mau orang Asia, Afrika. Enggak. Iya, mau hitam mau putih, mau keriting mau lu, enggak, Allah enggak ngelihat.
Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya, jadi yang diperbaiki hatinya, Ibu ya. Banyaknya fitnah, musibah dan masalah dalam kehidupan dunia itu memang menyebabkan hati itu ya menjadi gelisah, ketakutan, khawatir ya. Dadanya jadi sesat, hatinya jadi rusak ya. Maka kita akan mempelajari ya kiat menjaga hati agar selalu baik dan agar hati kita menjadi tenang ya. Karena Ibu, kalau hati kita tenang bukan hanya di dunia Ibu, keselamatan seseorang di akhirat juga tergantung hatinya. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banu illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada manfaatnya itu yang namanya harta dan anak-anak. Harta yang kalian banggakan, anak-anak yang kalian banggakan di dunia, di akhirat gak ada manfaatnya kata Allah. Kecuali yang datang kepada Allah membawa qalbun salim, hati yang selamat, ya kan? Yaitu yang membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita berusaha mempelajari bagaimana supaya hati kita menjadi tenang. Yang pertama, sebab tenangnya hati, dan ini sebab yang paling utama Ibu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu mentauhidkan Allah. Tauhid itu artinya apa Ibu? Tauhid itu artinya mengesahkan Allah, beribadah hanya untuk Allah saja. Itu artinya tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah, ibadahnya hanya kepada Allah saja, hatinya akan tenang. Karena dia tahu yang menciptakan dia Allah, yang memberikan rizki dia Allah, yang mengatur kehidupannya Allah, yang akan mematikan dia kemudian nanti setelah mati dihidupkan lagi itu Allah. Semuanya itu yang ngatur Allah. Kemudian dia beribadah hanya kepada Allah, dia hatinya akan tenang. Tapi orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, lawannya tauhid apa? Lawannya tauhid apa Ibu? Syirik. Lawannya tauhid itu syirik Ibu. Tauhid artinya mengesahkan ibadah hanya kepada Allah, lawannya syirik. Syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah, itu namanya syirik. Yang harusnya doanya ditujukan kepada Allah, dia ditujukan juga kepada selain Allah. Yang harusnya sembelihannya ditujukan untuk Allah, tapi dia sembelihannya untuk sing bau rekso apa Mbah penunggu ratu pantai selatan. Ini kesyirikan. Hatinya nggak akan tenang orang-orang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan tauhid di surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan antara keimanan dan kezaliman. Kezaliman di sini ditafsirkan kesyirikan. Yang tidak mencampur adukan antara tauhid dan syirik, ya, orang tidak mencampur adukan antara tauhid dan syirik, apa yang akan mereka dapatkan?
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka rasa aman. Bagi mereka keamanan, hatinya tenang, aman di dunia sampai di akhirat, dan bagi mereka hidayah. Ya. Jadi kita harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ini adalah sumber utama ketenangan hati. Allah itu yang mengatur, Allah yang memudahkan segala urusan kita, Allah yang akan menghilangkan rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah. Itu Allah semua, Ibu. Tauhidkan Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Fath ayat 4, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang yang beriman, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Semua itu milik Allah, Ibu. Ya, semuanya milik Allah, maka hendaknya kita kalau mengadukan juga harus kepada Allah. Kalau berdoa dari segala masalah kita juga doanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengabulkan ya doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhin. Orang-orang yang sombong, yang enggak mau beribadah, yang enggak mau berdoa kepada Allah, kelak kata Allah akan kami masukkan ke dalam neraka secara hina-hina. Ya, jadi tauhidkan Allah, jauhi dosa syirik. Baik, kemudian yang kedua di antara sebab tenangnya hati, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang kita kenal dengan yang namanya husnudzon. Husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Jangan suudzon, jangan berprasangka buruk. Nah, ya. Suudzon pakai zo, jangan pakai ja. Ya. Ganjaran serta balasan yang Allah berikan sesuai dengan prasangka hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah berfirman, Ibu, ini namanya hadis qudsi. Ana inda dhanna abdi bi. Ya, ana inda dhanna abdi bi. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kata Allah, sesungguhnya aku itu sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik kepadaku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikannya. Dan jika hambaku berprasangka buruk kepadaku, kata Allah, dia juga akan mendapatkan keburukan yang dia prasangkakan itu. Ya, jadi nggak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah 3 hari sebelum Nabi wafat, Ibu. 3 hari sebelum Nabi wafat, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali ia harus berhusnudzon kepada Allah. Gak boleh kita suudzon kepada Allah, Ibu. Ya, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan suudzon kepada Allah. Wal iyadzubillah, nasallahu salamatan wal afiyah. Ya, jangan. Jadi ini upaya supaya hati kita tenang. Harus husnudzon sama Allah, Ibu. Ketahuilah apapun keadaan kita, apapun kondisi kita di dalam kehidupan ini, yakinlah itu tuh yang terbaik buat kita, Ibu. Harus husnudzon kepada Allah. Insya Allah hati kita akan tenang. Ketika kita mendapatkan ujian, tetap harus husnudzon kepada Allah. Tetap harus husnudzon.
Ya, jangan katakan, kan ada tuh kadang mengatakan, ya Allah, aku udah sholat, aku udah ngaji, kalau bulan Ramadan juga puasa, ya aku masih susah aja hidupnya. Itu orang tuh nggak sholat, nggak boleh kayak gitu ibu. Harus husnuzon kepada Allah. Allah tahu yang terbaik buat kita, ya. Nggak boleh mengatakan, ya Allah, aku udah ngajar ikhlas, ngajar ibu-ibu, ngajar bapak-bapak, sampai anak-anak tiap sore, ya Allah. Ini ngomongin diri akhirnya kan. Loh, kenapa saya jatuh dari motor? Kan belum lama jatuh ibu, ya. Ibu pernah lihat saya sholat jalan cincin-cincin? Udah sebulan. Nggak boleh saya mengatakan, oh saya jatuh dari motor, ya Allah. Nggak boleh. Tetap husnudzon ibu, apalagi ustadznya, ya kan? Nggak boleh. Husnudzon kepada Allah, bisa jadi itu cara Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Karena kita tahu ketika kita ngaji, kita dikasih tahu bahwasanya ujian, musibah yang menimpa seorang hamba, kalau hamba tersebut sabar, yakin, ikhlas, ini karena semua dari Allah, apa keutamaannya? Dihapuskan dosa-dosa. Jangankan yang berat-berat, ya. Kata Nabi, kita jalan kemudian nginjak duri, aduh, itu aja bisa menghapus dosa kita kok. Apalagi yang lebih dari itu. Kemudian menghapus dosa, kemudian apa? Mengangkat derajat. Derajatnya tinggi di sisi Allah ketika dikasih musibah, dikasih ujian, dia sabar. Kadang-kadang Allah itu ibu ingin mengangkat, memuliakan seorang hamba. Tapi kalau melihat dari amalannya kayaknya biasa aja. Ini nggak bisa naik derajatnya. Caranya bagaimana? Allah kasih musibah, Allah kasih ujian, dikasih sakit, dikasih kekurangan, kemudian hamba tersebut sabar, akhirnya derajatnya tinggi di sisi Allah. Tetap harus husnuzon kepada Allah. Kemudian bisa jadi itu sebab Allah ingin memberikan kepada kita pahala yang sangat besar. Karena ketika kita ditimpa musibah, ujian, kemudian kita sabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar itu tidak ada batasnya, tidak ada hitungannya pahalanya ibu orang yang sabar. Makanya sabar itu tidak ada batasnya. Sabar tuh nggak ada batasnya ibu. Ya, sabar terus. Sampai kapan? Sampai mati, sabar terus. Lah iya. Ya, jadi harus husnuzon kepada Allah. Kalau kita mengalami kesulitan, kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sampai Allah ulang 2 kali. Setiap kesulitan, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Semakin sulit, yakinlah kemudahan semakin dekat. Yakin ibu. Wah, luar biasa orang kalau tawakal kepada Allah tuh luar biasa. Tenang hatinya. Hatinya itu tenang ibu. Orang mau dikasih musibah, ujian kayak apa, hatinya tenang karena dia yakin seyakin-yakinnya sama Allah. Dunia ini kecil, mau jatuh, gubrak, sakit, gak bisa jalan, kecil, yakin, tenang. Coba orang gak kenal Allah ibu, wah, dikasih musibah, dikasih cobaan, ya kan? Kalau gak kenal Allah ibu, seakan-akan dia mengatakan belum kelar ujian ini, datang lagi, stres, akhirnya bunuh diri. Itu kenapa? Karena dia nggak kenal Allah. Kalau dia tahu Allah, dia nggak akan kayak gitu. Musibah itu datangnya dari Allah. Yang akan menyelesaikan siapa? Allah. Kita itu hanya menjalani aja. Tinggal berdoa, datang ke klinik, berobat, kemudian datang ke ngurut, udah ntar juga sembuh. Gak usah, ingin jalin aja, ntar juga sembuh. Kayak gitu. Coba orang nggak kenal Allah, udah macam-macam apa yang dikerjakan. Iya. Tetap harus bertakwa kepada Allah. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Udah hafal ayatnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, yakin Allah akan berikan jalan keluar dari masalah hidup kita. Apapun masalahnya, mau masalah ekonomi, mau masalah rumah tangga, mau masalah jodoh, masalah anak, masalah apapun, solusinya apa? Takwa. Solusinya takwa, Ibu. Jalankan perintah Allah, tinggalkan dosa dan maksiat, tinggalkan apa yang Allah haramkan. Yakin dengan janji Allah, Ibu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mungkin menyalahi janjinya. Tergantung kita yakin gak sama Allah. Ya, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi jangan suudzon kepada Allah, nggak boleh suudzon kepada Allah ya, nggak boleh. Kenapa kok saya miskin ya Allah? Saya nggak mau sholat. Suruh siapa saya miskin? Hati-hati ngomong seperti itu ya, nggak boleh ngomong seperti itu ya. Dan Allah itu, Ibu, kata Nabi, kalau mencintai seorang hamba pasti akan dicoba, Ibu. Kata Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah pasti akan menguji hamba tersebut. Jadi adanya ujian musibah itu tanda Allah cinta sama dia. Nah, kalau dipikir pakai akal kan nggak masuk akal, ya nggak? Makanya siapa orang yang paling berat ujiannya, Ibu, musibahnya? Siapa? Para nabi dan rasul. Tuh. Orang paling mulia di muka bumi ini, ternyata ujiannya paling berat. Nabi bersabda, asyadul bala al-anbiya tsummal ladzina hum tsummal ladzina yalunhum atau tsummal amsal fal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul, kemudian yang semisalnya, yang setelahnya dan yang setelahnya ya. Jadi balasan Allah sesuai persangkaan hambanya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah seperti tadi, oh saya ditimpa musibah ini, menghapus dosa saya ini, mengangkat derajat saya ini, pahalanya besar. Nanti kita akan dikasih Allah seperti itu, apa yang kita prasangkakan kepada Allah. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah akan ngasih kepada kita sesuai prasangka buruk yang kita prasangkakan kepada Allah. Jangan katakan, oh ini Allah nggak sayang sama saya, oh ini, wah kan nggak disayang sama Allah beneran, gimana ya? Jadi hati-hati ya, harus berprasangka baik kepada Allah supaya hatinya tenang. Kemudian ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, di antara sebab-sebab tenangnya hati yaitu mempelajari ilmu agama, menuntut ilmu agama. Ini juga membuat hati kita menjadi tenang. Ibu-ibu kalau ngaji seperti ini hatinya tenang nggak, Ibu? Tenang. Tenang, Ibu. Ada yang habis keluar, ya Allah, sampai dibela-belain loh, ya kan? Dari jauh pakai ini, ya untuk apa? Karena merasa kalau ngaji itu tenang hatinya, nikmat, ya kan? Kumpul bersama orang-orang yang solehah, insya Allah hatinya tenang, Ibu. Ada yang keluar ngaji kemudian marah-marah, ada? Ya, berarti hatinya dia yang bermasalah ya. Karena Allah menjanjikan, dan sebenarnya semua ibadah itu membuat hati tenang. Orang habis sholat, orang puasa, begitu masuk waktu maghrib, alhamdulillah nikmat ya, dia udah insya Allah pahalanya besar, dosa aku diampun, nikmat, tenang, hatinya tuh tenang. Habis ngaji hatinya tenang, semua ibadah itu membuat hati kita tenang. Jadi menuntut ilmu agama itu sebab tenangnya hati. Sebagaimana, Ibu, kalau tubuh kita sakit, ini badan kita sakit, kita akan datangnya ke klinik, ke rumah sakit, ke dokter. Kalau badannya
sakit. Nah, kalau hatinya sakit, datangnya kemana Ibu? Ke majelis taklim. Lah emang bener Bu. Kalau hatinya sakit nih, hatinya gersang, hatinya panas, nggak tenang, datangnya ke majelis taklim, tenang insya Allah. Ya, majelis taklim yang membahas ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan para ulama, hatinya tenang. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat al. Barang siapa yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, ngapain mereka? Yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, belajar ilmu agama. Yang pertama apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun yang namanya sakinah, ketenangan. Ini diantara keutamaan menuntut ilmu, akan turun ketenangan. Wa khasyiathumur rahmah, akan diliputi rahmat Allah. Wa hafadhumul malaika, akan dikelilingi sama malaikat. Wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama orang-orang yang ngaji nanti di hari kiamat, di akhirat kelak, akan disebut namanya oleh Allah, dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Akan disebut nama kita Ibu nanti di akhirat ya. Itu diantara keutamaan menuntut ilmu agama, membuat hati kita tenang ya. Jadi nggak ada yang rugi. Ibu dari berangkat jalan kaki sampai pulang ke rumah nggak ada yang rugi. Kenapa? Datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim, semuanya berpahala besar insya Allah. Kalau niat kita benar, yang sudah pasti Ibu, dosa-dosa kita tuh diampuni sama Allah, pahala kita besar Ibu, insya Allah. Derajat kita juga ditinggikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena ilmu itu adalah cahaya Ibu. Ilmu itu cahaya yang menerangi, membimbing kehidupan kita. Sebagaimana kalau kita lewat jalannya nggak ada lampu, kan gelap itu ya. Kita takut entah ada lobang, entah ada ular. Coba kalau ada lampu, kan terang enaknya. Begitu pula ilmu. Ilmu itu cahaya bagi kehidupan kita. Ya, makanya harus rajin menuntut ilmu. Kemudian diamalkan. Harus diamalkan ya. Baik, sebenarnya banyak sekali ini di antara sebab-sebab tenangnya hati. Yang selanjutnya, sebab tenangnya hati yaitu berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa. Ya, harus berzikir Ibu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, ketahuilah kata Allah, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Berzikir kepada Allah Ibu, hati akan menjadi tenang. Zikir kepada Allah itu bukan hanya zikir subhanallah, itu betul zikir. Menuntut ilmu ini juga zikir. Salat itu juga zikir. Baca Quran juga zikir. Itu semua membuat hati kita tenang. Kemudian berdoa supaya hatinya tenang, dadanya lapang. Ya, seperti doanya Nabi Musa yang sering kita baca. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku. Dadanya lapang, dadanya enggak sempit, dadanya enggak sesek. Maksudnya bukan sesek dalam arti sesek fisiknya, sesek gitu ya, ngapapan, bukan. Maksudnya sesek. Kalau ngelihat orang, aduh, sesek, panas, sesek langsung ya. Padahal nggak ada urusan Bu. Ya, yang beli barang tetangga lah kok yang sesek Anda. Nah itu,
Iya, kalau bahasa kita sirik ya. Iri, oh iya iri. Nah, iya itu, ya. Itu balik lagi kita tuh harus mentauhidkan kalau semuanya itu dari Allah. Allah sudah membagi rizki tiap hamba itu sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak boleh iri ya. Makanya harus doa. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku biar dadaku nggak sesek, biar dadaku nggak panas, biar hatiku nggak iri, nggak hasad, nggak dengki ya. Mau tetangga kulkasnya baru, mesin cucinya baru, motornya baru, mobilnya baru, bodoh amat. Nah, iya. Lah iya, tenang gak kayak gitu ibu? Tenang. Coba ibu panas dadanya, iri. Yang sakit siapa? Yang sakit kita sendiri. Orang main enak-enak ya, jalan-jalan pakai mobil, jadi ibu yang sakit. Rugi amat lah iya. Doa ini ibu ya. Rabbi shrahli sadri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku ya Allah biar gak sesek. Wa yassirli amri ya Allah mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani ya Allah lepaskanlah maksudnya kekakuan lidahku. Karena Nabi Musa itu ibu diperintahkan Allah untuk datang ke Raja Fir'aun. Untuk ngajak Fir'aun supaya mentauhidkan Allah, supaya ibadah kepada Allah. Nabi Musa berdoa, karena Nabi Musa tuh mulutnya ini bu, kalau ngomong tuh kurang fasih. Makanya kan minta ditemenin sama saudaranya Nabi Harun, ya kan? Karena yang lebih pintar ngomong itu siapa? Nabi Harun. Meskipun nanti ujung-ujungnya ketika ketemu Raja Fir'aun yang ngomong siapa? Nabi Musa. Ya karena emang kadang orang tuh kalau ditemenin jadi nah itu ya. Saya berdoa dulu ya Allah lepaskan kekakuan lidahku. Yafqahu qauli supaya orang yang dengar itu paham dari perkataanku ya. Jadi berzikir dan berdoa kepada Allah supaya hati kita tenang ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mungkin itu saja yang bisa dibahas. Ada yang mau bertanya nggak? Saya izin minum dulu. Ada nggak? Ya, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat ibu ya. Ingat nanti malam masuk awal bulan Zulhijjah, amalan soleh apapun itu paling dicintai Allah. Manfaatkan ya semaksimal mungkin dari amalan soleh kita dan berusaha jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.